sekolahnya? Ini lagi Kebetulan diikut saya sama dulu Bu Eli. seperti media itu 5 tahun di grupnya FCTI, di grup enggak, saya kebetulan keuangan. Jadi saya dulu hobinya itu sekolah, boleh ya? Saya sekolahnya itu dengan lima kampus yang berbeda. Saya hobi belajar, jadi kalau saya suka bawel di grup, saya itu mau kuliah 5 dengan jurusan yang berbeda itu mahal dan itu biaya sendiri. Nah, kalau saya di sini mau belajar gratis, saya rugi banget kalau saya nggak mendapatkannya. Itu tanaman dari saya. Jadi saya mau sekolah, saya pertama kali karena saya mengukur diri saya, sekolah saya itu pertama akuntansi, itu memang diploma 1 karena saya coba-coba kuliah kalau dengan biaya saya sendiri sanggup nggak sih? Saya coba dulu diploma 1 ternyata lulus, saya langsung ambil diploma 3, saya langsung S1 teman-teman. Dan itu beda-beda jurusan, akuntansi, PR, komunikasi bisnis, sama bahasa Inggris. Tapi yang kelar karena waktu itu, karena saya kerja sembari kuliah, yang kelar itu akuntansi dan komunikasi bisnis. Yang lainnya dalam waktu 1 tahun saya kuliah dan kerja juga. Jadi nggak bisa. Bukan karena nggak kemampuan otaknya, cuma memang waktunya nggak, susah Bu. Jadi sebelum di Seputar Indonesia pun saya di Marta Tilaar, saya BC-nya beauty consultant-nya Marta Tilaar 2 tahun. Jadi kalau untuk urusan fashion, urusan make up, insya Allah saya bisa salurkan sama teman-teman membuat ibu-ibu juga. Join Indonesia kan latar belakangnya berarti dari MNC ya, di sini. Alasan join Prudential kenapa? Nah, satu hal kenapa saya join di Prudential, yang ngajakin saya itu adalah wartawan. Wartawan saya udah nggak ada lagi, karena saya dulu kerja sembari jualan apa aja. Pokoknya mindsetnya kalau kita mengandalkan kantor, tahu dong ya, bayar cuma buat waktu itu gajinya nggak besar karena mungkin UMR-nya juga ini ya gitu. Saya bayar kuliah setiap bulan 800.000, digaji waktu itu nggak nyampe 1,5, kebayang. Saya hidup di Jakarta harus bayar kos, setiap bulan saya bayar kosan, bayar kuliah 800.000. Logika nggak teman-teman? Nggak masuk secara matematika. Nah itu saya udah berani hidup gambling di situ. Wah, apa yang harus saya lakukan? Saya waktu itu memang mengandalkan Allah itu benar-benar. Itu saya cuma berjuang demi kuliah loh teman-teman. 1 minggu kan kantoran libur. Saya nggak mau manfaatkan waktu saya. Orang tua saya di kampung di Anyar. Saya orang Anyar. Jadi saya memanfaatkan waktu itu 1 minggu. Gimana caranya supaya upgrade diri saya? Someday saya nggak mau kayak gini-gini terus. Jadi hidup saya itu nggak ada yang namanya sekarang shopping. Kalau sekarang belanja itu boleh ya, karena dari kuliah saya ngopi aja susah teman-teman. Boro-boro mikirin kopi ya Bu. Aduh yang ada mikirin, saya bayar kuliah gimana ini? Tahu teman-teman apa yang saya harus lakukan? Saya di kantor saya jualan kue kayak lontong, kayak pokoknya makanan ringan. Jadi Bu, saya kalau berangkat kerja di Seputar Indonesia, otak saya main gimana caranya saya duduk tapi dapat duit. Saya udah mulai udah marketingnya udah ada. Duduk tapi dapat duit. Saya kerjasama dengan resepsionis saya. Waktu itu saya kan hobinya kayak sekarang nih, kalau ada acara suka bawa tentengan, suka apa aja saya bawa. Nah karena setiap hari kan di kantor setiap hari bangkrut dong kalau setiap hari saya bawa gitu kan. Jadi saya tanya itu sama teman-teman, dari yang tadinya bawa kayaknya besok saya nggak bawa katanya. Ya udah saya nitip dari 20 piece saya jualan jadi 100 piece loh teman-teman. Jadi mindset saya gini, gimana caranya biar bayar kosan ini, biar kuliah saya gratis kan 800.000. Pahitnya kalau saya setiap hari dapat 20.000 dari keuntungan itu, saya
saya bisa bayar kosan. Jadi saya harus menciptakan income baru lagi. Saya nggak peduli di kantor saya itu sekitar 1.000 orang. Itu 2 lantai di MNC. Di MNC kalau di Kebon Siri itu kan ada kantor saya di MNC. Setiap hari saya bergelut dengan teman-teman saya wartawan banyak. Kalau bicara orang media kan 24 jam nonstop. Jadi disitulah saya bisa jualan, Bu. Saya pagi-pagi udah mulai marketing, Bu. Saya, Pak, hari ini saya bawa nasi uduk. Mau dipisahin, Pak? Bos-bos tuh, manajer tuh. Saya pisahin ya, Pak. Langsung tembak. Terus kadang kita harus memaknai bahwa setiap kita jualan pasti ada ruginya. Tapi saya tidak pernah mikirin rugi, teman-teman. Karena hari itu kadang Bu nggak dapat untung. Ternyata marketing itu pergi ngambil pergi aja, lupa bayar, bukan nggak bayar, tapi kadang dia lupa. Tapi saya selalu mikirin gini, Bu. Saya mikirin, oh ya Allah, hari ini belum ada modalnya nih, kayaknya besok saya yakin ada yang bayar. Kalau saya selalu positif sama Allah, Bu. Jadi saya selalu ngomong gini sama teman-teman sebelum pulang, teman-teman ada yang belum bayar nggak ya, saya mau setoran nih. Ya udahlah kayak gitu. Oh ya En, kemarin saya belum bayar 10.000 dari pasar Senen subuh. Saya belajarin pasar subuh sama di kosan kan ada tuh. Saya jam setelah sholat subuh, Bu, setelah sholat subuh saya berangkat loh ke Senen. Mau hujan mau enggak, saya tetap berangkat. Modalnya cuma 50.000 waktu itu. Karena kalau saya nggak berangkat, hari ini saya nggak dapat untung. Bagaimana dengan kuliah saya? Itu taruhan saya loh, teman-teman. Kalau sekarang cuma teman-teman cerita nggak mau, rugi banget karena bayarannya sampai 5 tahun. Saya yang bayaran sekali aja, saya sudah dilakukan, dan itu 60.000 modalnya. Kebayang saya nggak belanja, saya kuliah saya mandek, dan saya orangnya, saya itu pantang dihina, teman-teman. Saya orangnya panasan, tapi panasannya positif. Makanya kalau teman-teman saya sekarang saya main ke Sindo, ke teman kantor saya, Masya Allah perlakuannya memang luar biasa ya, teman-teman. Saya buktikan, oh, awas kata Mbak Lulu tuh, kalau saya dulu nih, awas ada ini, awas ada ini. Ya udah nanti gue bodo amat, sekarang lo kantong lo sebelah mana, gue apa lo? Ya, sekarang berarti kan ini udah memutuskan di sini. Iya. Kemudian karena merasa akhirnya memutuskan untuk full time di Prudential, ya kan? Iya. Nah, berarti merasa Prudential lebih memberi potensi untuk kedepannya dong. Iya betul. Karena waktu itu nih teman-teman, saya dulunya part time. Jadi saya ngejalanin kuliah, ngejalanin Prudential, ngejalanin kerja. Jadi 3 saya ini berlanjut tuh. Ternyata saya nyambi aja, gaji saya itu di 5 tahun itu kok hampir sama gitu dengan di Prudential. Sementara saya karena kuliah sendiri, saya biaya sendiri, saya nggak mau loh kuliah saya dibayar murah. Saya punya harga loh, karena saya biaya kuliah sendiri. Jadi kalau misalkan saya dibayar segini, dengan saya ngerasa saya punya kemampuan, saya bayar. Ada dong perusahaan yang harus bayar saya mahal. Akhirnya saya memutuskan full time di Prudential, dan bos saya itu dulu di seputar Indonesia malah menawarkan gini, kalau kamu gagal di Prudential, kamu balik lagi, saya akan terbuka. Masya Allah nggak, teman-teman? Kalau kita bekerja dimanapun, kalau kita baik-baik, alhamdulillah sekarang pun sekretarisnya Pak Haritanu itu adalah nasabah saya, teman-teman. Itu 5 juta per bulan. Direktur RCTI itu nasabah saya, teman-teman. Itu 30 juta per tahun, karena dia 5 juta per bulannya sudah. Jadi intinya apa? Saya belajar dari situ. Jadi saya lagi deketin terus ini orang kepercayaannya Pak Haritanu. Karena saya udah saya udah kan kena nih sekretarisnya. Mindset saya akan mendobrak orang-orang besarnya. Beli langsung ke bonus sekarang. Sekarang untuk teman-teman tahu kan kemarin kita baru terima bonus nih. Boleh tahu nggak? Nggak apa-apa dong, biar Patan nih mejak nih. Ayo, Patan, liatin. Ayo, sebenarnya ada nih. Ada itu. Saya mau lihat angkanya nih, berapa ini?
letak belum di Bentar ini, aja, tapi bentar dia aja. udah kasih ke saya sih. Ini Bentar aja Bio. nanti BOP, tapi nggak apa-apa. Saya udah lihat dari kemarin tuh dia dapat 50 juta. Nah, ada semingguannya dia dapat 17 juta. Bayangkan kalau lihat temen ini ya, masih single. Kalau tidak memutuskan kemarin, kebayang nggak dulu di sana kayak gimana? Kayaknya kalau di sana ya kayaknya kalau untuk gaji 7 juta itu kayaknya agak berat ya. Terus saingannya, terus saya nggak suka konflik ya. Saya kerja itu mau enjoy. Sementara kalau di sana itu kayaknya telat sedikit aja. Kebetulan dulu saya bos saya itu cewek teman-teman. Jadi agak-agak strength ya. Jadi kalau misalkan ada aja omongan gitu kan, males. Jadi saya nggak suka sebenarnya dia kayak gitu. Kalau saya lihat sebenarnya Eni ini rajin, jadi rajin banget. Dulu waktu yang kue aja cuma sekali dapat kan, dilakukan sungguh-sungguh. Sekarang yang 5 kali tahun bisa dapat, kenapa kita nggak mau berjuang untuk itu? Yes. Ya ini ya. Yes. Nah, Jadi kalau dulu itu misalkan sebulan 1 juta, saya masya Allah seminggu teman-teman 7 juta. 7 juta itu seminggu. Jadi saya saya sampai deg-degan dalam hati saya gitu. Maksudnya kan ada ya, ada seminggu 7 juta, ada 14 juta. Saya cuma Allah, ini doa orang tua saya kayaknya itu cuma malu saya kemarin sampai masya Allah, karena teman-teman doakan saya duit yang 50 juta ini saya alokasikan, saya nggak mau buat apa-apa, saya mau berhubungan, dan itu saya nggak mau apa-apa lagi, dan itu udah daftar dan saya udah lunas teman-teman dari bonus ini. Ini sisanya buat haji, DP haji dari sekarang. Iya, saya kan memang tahun ini saya mau umroh ya, jadi saya kayak sama Allah itu udah kayak Allah, kalau saya nggak taat itu kayaknya rugi banget teman-teman. Jadi saya punya planning sekarang, target saya dunia iya, akhirat iya. Jadi kayak akhirat saya lagi perbaiki tahajud saya, ngaji saya, apalagi sih yang Allah pasti sudah dikasih gitu. Jadi sama orang tua saya jadi cerita nih. Saya kemarin hari Rabu kan dapat bonus. Apa yang harus saya lakukan? Saya pulang teman-teman, dan saya pulang ke Anyar. Rezeki ini adalah rezeki orang tua saya. Saya setiap kali dapat bonus, orang tua saya itu selalu tahu. Saya dedikasikan hidup saya karena saya saat ini saya belum menikah. Jadi apapun yang didapat dari saya, orang tua saya wajib tahu, minimal tahu, dan tahu duitnya larinya kemana. Mereka berhak bahagia kata saya. Saya cukup satu hal, saya anak kosan, saya cukup makan dan buat bayar kosan saja. Selebihnya orang tua saya tahu. Kayak kemarin Bu, alhamdulillah saya beliin enggak berat. Maksudnya saya masih kecil-kecil ya. Kayak Bu pengen beliin apa? Ibu mau pengen beliin rak piring. Ya orang tua kan gitu ya. Iya, Bu, ayo kita beli rak piring. Udah, Bu pengen beli apa lagi? Jadi hal-hal yang kecil. Jadi kemarin itu saya beliin dispenser, saya beliin rak piring, saya beliin lemari. Udah, jadi hari Rabu itu, jadi minggu ini belum closing saya. Saya mau berbagi berkah buat orang tua saya. Terus abah saya itu kita 5 bersaudara, anaknya itu merantau semua di Jakarta. Saya dari keluarga yang biasa saja, tapi orang tua saya itu menurut saya apapun orang tua kita itu adalah pintar. Karena kenapa? Karena mereka mencetak anak-anaknya bisa berhasil. Orang kampung kuliah semua 5-5-nya. Adik saya dari UGM, tapi masih kerjanya ada di BCA satu di Pondok Indah, sama adik saya itu masih di grupnya RCTI. Masih, tapi belum gabung di Prudential, masih tak kulik-kulik. Nih, bonus teteh segini, kerja di mana? Sebenarnya manas-manasin mereka jadi aja. Gitu. Jadi teman-teman lihat nih, Eni masih muda, udah bisa membahagiakan orang tuanya, dan mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Karena sebenarnya banyak di luar sana. Kita dari lingkungan kita aja dulu kayak gini. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi inspirasi untuk jadi lebih baik, untuk belajar terus di Indonesia.